Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa teknik industri. Selamat datang di video Based Learning Responsi Materi 3, Praktikum Proses Manufaktur, Program Studi S1 Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Singapura Karawang. Pada responsi kali ini, kita akan membahas materi yang menjadi dasar penting dalam memahami perakitan dan kualitas pada proses manufaktur secara lebih mendalam. Melalui video ini, diharapkan teman-teman dapat lebih mudah memahami konsep, langkah kerja, dan penerapan yang akan digunakan dalam praktikum kita kali ini. Maka dari itu, mari kita simak video penjelasannya dari awal sampai akhir. Baik teman-teman, pada video Based Learning Responsi 3 kita kali ini akan membahas mengenai proses perakitan dan kualitas, di mana diawali dengan pembahasan latar belakang. Di era manufaktur modern, tuntutan untuk memproduksi barang secara efisien dan tetap menjaga kualitas semakin tinggi. Proses perakitan dan pengendalian kualitas ini memainkan peran penting dalam memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Pada proses perakitan dan kualitas ini mencakup beberapa bagian, seperti assembly process chart atau APC, analisis 8 dimensi kualitas, peta kendali variabel IMR, peta kendali atribut NP chart, dan peta kendali atribut C chart. Melalui praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami berbagai teknik dan metode pengendalian kualitas dalam proses manufaktur secara mendalam, baik teori maupun praktik, sebagai bekal untuk memahami dan menghadapi tantangan di dunia industri yang sesungguhnya. Pada latar belakang kita kali ini didukung oleh dua teori para ahli. Teori yang pertama adalah dari Suhadri 2008 yang menjelaskan bahwa proses perakitan merupakan proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Sedangkan teori yang kedua berasal dari Asauri 1999 yang mendefinisikan bahwa pengendalian kualitas sebagai metode statistik untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam menentukan dan mengawasi kualitas hasil produk sesuai dengan standar yang ditentukan. Selanjutnya ada alat dan bahan, di mana pada modul ini kita akan menggunakan berbagai alat dan bahan. Bisa teman-teman lihat, terdapat alat atau software, yaitu ada Microsoft Visio, Microsoft Word, dan Minitab. Untuk bahan atau datanya sendiri, itu dipilih agar hasil yang diperoleh akurat dan relevan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materi. Pada pembahasan hasil dan diskusi, kita akan membahas beberapa materi. Materi yang pertama yaitu Assembly Process Chart atau bisa kita sebut dengan APC. Menurut Suhadri 2008, peta proses perakitan atau APC merupakan peta yang menggambarkan langkah-langkah proses perakitan yang akan dialami komponen berikut pemeriksaannya dari awal sampai produk jadi dan selesai. Nah, dengan informasi yang kita peroleh dari peta proses perakitan atau APC, kita dapat mengetahui berbagai manfaat penting dalam kegiatan manufaktur. Manfaat yang pertama itu kita dapat memvisualisasikan urutan dan interaksi antara berbagai komponen dan subassembly. Lalu yang kedua, dapat menyusun setiap langkah secara logis dan memungkinkan proses untuk dilacak dengan mudah. Yang ketiga, dapat mengetahui lamanya waktu perakitan pada satu produk jadinya. Dan yang terakhir, APC dapat mendukung pelatihan kerja karena memastikan mereka memahami setiap tahap proses dengan baik. Dalam membuat APC, terdapat langkah-langkah yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, membuat template dari Assembly Process Chart atau APC. Yang kedua, menginput identitas di bagian atas peta kerja, seperti pada gambar di samping, yang berisi nama objek yang dirakitnya itu apa, nomor peta, dipetakan oleh siapa, tanggal dipetakan, dan APC ini dibuat untuk sekarang atau usulan. Lalu yang ketiga, menginput komponen-komponen pada benda kerja dengan arah yang vertikal, dengan lambang proses operasi atau bulat. Jumlah komponen disesuaikan dengan benda kerjanya itu sendiri. Urutannya pun disesuaikan dengan urutan komponen pada Operation Process Chart.
Dan yang terakhir, menentukan kegiatan perakitan. Urutannya dapat disesuaikan dengan Operation Process Chart atau OPC yang sudah dibuat. Selanjutnya, pada pembahasan hasil dan diskusi untuk materi yang kedua, yaitu analisis kualitas. Menurut Daga 2017, kualitas kemampuan produk atau product quality adalah suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Untuk menentukan kualitas produk, menurut Kotler dalam Daga 2017, kualitas produk dapat dimasukkan ke dalam analisis 8 dimensi kualitas. Yang pertama ada bentuk atau form, yaitu wujud fisik produk seperti ukuran, desain, dan tampilannya. Selanjutnya ada ciri-ciri produk atau features. Nah, ini berupa fitur tambahan yang menjadi pembeda dengan produk lain. Kemudian ada kinerja atau performance, yang menunjukkan kemampuan produk dalam menjalankan fungsi utamanya. Lalu selanjutnya ada ketepatan atau kesesuaian, yaitu sejauh mana produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu ada ketahanan atau durability yang mengukur umur pakai produk sebelum menurun. Lalu ada kehandalan atau reliability yang berhubungan dengan konsistensi produk bekerja tanpa gagal. Dimensi berikutnya adalah kemudahan perbaikan atau repairability, yaitu seberapa mudah produk diperbaiki jika mengalami kerusakan nantinya. Dan yang terakhir adalah estetika atau estetik, yaitu keindahan produk dari segi desain, warna, maupun finishingnya. Kesimpulannya, analisis kualitas melalui 8 dimensi ini membantu kita menilai produk secara menyeluruh, sehingga perusahaan dapat terus meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan hasil diskusi yang terakhir, yaitu peta kendali. Peta kendali pertama kali ditemukan oleh Walter A. Seward ketika beliau sedang bekerja. Peta kendali ini merupakan penggambaran secara visual mengenai mutu atau kualitas suatu barang atau jasa. Kegunaannya yaitu untuk memonitoring proses, pendeteksian dini masalah, evaluator stabilisator proses, serta alat bantu pengambilan keputusan. Peta kendali ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu peta kendali variabel dan peta kendali atribut. Peta kendali variabel adalah alat yang digunakan dalam pengendalian kualitas untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi berdasarkan data numerik atau data hasil pengukuran. Ada beberapa jenis peta kendali variabel, di antaranya ada peta kendali variabel IMR atau Individual Moving Range, lalu ada peta X-chart dan R-chart. Kegunaan dari kedua peta tersebut tentu berbeda. Peta IMR digunakan ketika data yang kita miliki berupa satu pengamatan tunggal per unit. Peta I menunjukkan nilai individu dari setiap pengukurannya. Peta MR menggunakan atau menunjukkan variasi atau selisih antara pengukuran. Contohnya, jika kita mengukur diameter sebuah baut setiap jam dengan hasil 10,02, 10,05, 10,01. Peta I akan menggambarkan nilai dari hasil pengukuran tadi. Peta MR-nya akan menggambarkan selisih antara data, misalkan 10,02 dikurang 10,05, maka selisihnya adalah 0,03. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah variasinya ini masih dalam batas kendali atau di luar kendali kita. Selanjutnya, ada peta X-chart dan R-chart. Nah, peta ini digunakan ketika data yang kita kumpulkan berupa sampel dalam kelompok. Nah, X-chart digunakan untuk memantau nilai rata-rata dari suatu sampel, dan R-chart digunakan untuk memantau variasi atau rentang di dalam sampel tersebut. Selanjutnya, ada peta kendali atribut. Peta kendali atribut adalah alat dalam pengendalian kualitas yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan karakteristik kualitas yang sifatnya itu diskrit atau kategorikal. Misalnya, jumlah cacat, jumlah unit rusak, atau unit yang tidak memenuhi spesifikasi. Ada beberapa jenis peta kendali atribut, yaitu yang pertama ada peta NP chart, yang kedua ada peta P chart,
Yang ketiga ada peta C-chart, dan yang terakhir ada peta U-chart. Dari keempat peta kendali atribut tersebut, tentu berbeda-beda kegunaannya. Peta NP-chart atau peta jumlah cacat ini digunakan untuk memantau jumlah unit yang cacat dalam suatu sampel dengan ukuran sampel yang tetap. Selanjutnya, peta P-chart atau peta proporsi cacat digunakan untuk memantau proporsi unit cacat dalam suatu sampel, terutama jika ukuran sampel tersebut bervariasi. Selanjutnya, ada peta C-chart atau peta jumlah cacat per unit. Nah, ini digunakan untuk menghitung jumlah cacat per unit pada sampel dengan ukurannya yang tetap. Dan yang terakhir ada peta U-chart atau peta cacat per unit. Ini digunakan ketika ukuran sampel tidak tetap dengan menghitung rata-rata jumlah cacat per unitnya. Dan untuk contoh hasil dari peta kendali variabel dan peta kendali atribut bisa dilihat di gambar grafik di bawah ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Setelah mempelajari proses perakitan dan kualitas, mahasiswa memahami bahwa setiap tahapan proses produksi harus terstruktur dan sesuai standar. Peta proses perakitan ini membantu dalam memahami perakitan setiap komponen produknya, dan analisis 8 dimensi kualitas membantu memastikan produk memenuhi harapan dan kebutuhan customer. Lalu peta kendali IMR, NP, dan U-chart ini juga berguna untuk memantau kestabilan proses serta menjaga konsistensi kualitas produk. Berikut ini adalah daftar pustaka, di mana pada pembahasan responsi materi 3 ini mengacu pada berbagai sumber yang relevan, seperti dari buku dan jurnal-jurnal terakreditasi Sinta yang relevan. Baik, demikianlah materi praktikum proses manufaktur yang sudah kita bahas pada video Based Learning Responsi Materi 3 kali ini. Kita tutup dengan sebuah kutipan. Hartamu akan habis seiring berjalannya waktu, namun ilmumu akan membuatmu dikenang oleh waktu. Semoga kutipan ini mengingatkan kita bahwa kekayaan bisa hilang, tetapi ilmu yang kita miliki akan selalu abadi dan bermanfaat jika terus diamalkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menyimak pembahasan materi dari awal sampai akhir. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita akan melakukan simulasi untuk pembuatan APC atau Assembly Process Chart. Nah, sebelumnya aku kasih tahu dulu beberapa hal yang harus kalian siapkan ketika akan membuat APC. Yang pertama, untuk kepala petanya, teman-teman bisa lihat di situ ada nama, tertera juga apa yang akan dirakit. Nah, di sini kita akan membuat ragum ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini adalah komponen-komponen yang akan kita rakit. Di sini ada 6 komponen. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan menyatukan komponen 1 dan komponen 2, yaitu ada base ragum. Lalu di bawahnya juga itu ada ukurannya dalam bentuk milimeter dan juga bahan yang digunakan seperti itu. Lalu yang kedua itu ada komponen penahan benda dengan ukuran yang seperti tertera dan bahannya juga. Lalu akan dirakit menjadi assembly 1 yang dinamakan dengan A1. Lalu ada keterangan rakit penahan benda pada base ragum. Dan selain itu di sebelah sini juga ada keterangan yaitu untuk waktunya yaitu 10 detik dan juga untuk scrapnya adalah 0%. Seperti itu teman-teman. Lalu kita juga akan melakukan hal yang sama pada komponen selanjutnya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang mana nantinya komponen-komponen yang telah kita rakit ini akan kita satukan menjadi sebuah rakitan yang penuh menjadi assembly 5 atau merakit hasil assembly 4 pada hasil assembly 2. Seperti biasa di sebelah kiri itu ada waktu dan juga jumlah scrapnya. Lalu ini untuk hasil akhir perakitannya. Nah, oke, sekarang kita akan langsung masuk ke tutorial, di mana di sini adalah tampilan depan di Visio. Kita akan pilih di blank diagram aja.
Terus di sini teman-teman bisa sesuaikan untuk view-nya itu pakai grid. Nah, di sini aku pakai circle. Kita bisa langsung drag aja. Terus untuk tampilannya kita bisa kosongkan untuk bagian tengahnya. Lalu untuk garisnya kita hitamkan. Kalian bisa pelajari tools-toolsnya itu ada di atas, dia kurang lebih nggak jauh beda sama Word atau Excel. Terus di sini juga kalian bisa langsung kasih teks buat di lingkarannya ini, dimana di sini kita bakal bikin untuk komponen 1. Nah, untuk kasih keterangan di bawahnya, teman-teman bisa pakaikan teks aja. Di atas itu ada tools text. Di sini bisa kita ketik. Yang pertama itu untuk base ragum. Terus di bawahnya itu ada untuk ukurannya itu 50 dikali 60. Untuk ukurannya itu kita dalam bentuk mm ya teman-teman. Terus untuk bahannya sendiri kita pakai besi. Oke, kita sesuaikan aja untuk ukurannya. Untuk penempatannya juga teman-teman bisa rapiin aja. Nah, selanjutnya di sini oke, udah sesuai. Nah, selanjutnya untuk mempermudah kita untuk bikin komponen selanjutnya, aku bakal CTRL-D aja atau duplicate. Soalnya biar kita nggak harus nyesuaiin ukurannya satu-satu. Jadi kita langsung bikin banyak aja. Di sini ada 6 komponen. Nah, oke. Selanjutnya kita bakal masuk ke dalam perakitan. Nah, untuk bikin garis rakitnya itu kita bakal pakai garis manual, teman-teman. Tapi di sini juga udah ada petunjuknya, jadi garisnya bakal otomatis lurus. Oke, kita sesuaikan, terus kita tarik ke bawah. Nah, di sini biar lebih gampang, teman-teman. Setelah kita cat warna hitam atau kita ganti warna hitam, kita bakal langsung duplikat aja biar ukurannya sama. Oke, teman-teman, kalau udah di sini teman-teman bisa langsung rotate aja. Kita pakai position, terus di situ ada keterangan rotate vertikal nanti. Nah, kalau udah, kita sekarang tinggal bikin bagian lingkaran untuk keterangan assembly-nya. Seperti biasa, kita akan duplikat aja supaya ukurannya sama. Oke, kita langsung taruh di bagian ujung. Jangan lupa kita kasih keterangan juga di sini A1. Selanjutnya kita kasih keterangan dalam bentuk teks juga. Kita akan taruh di samping kanannya. Untuk keterangannya sendiri, di sini teman-teman bisa langsung kasih tulisan aja. Itu ada assembly 1 atau perakitan 1. Lalu di bawahnya kita kasih keterangan komponen apa yang dirakit ke komponen apa. Kalau kita lihat, kita akan menyatukan bagian penahan benda. Jadi kita kasih keterangan rakit penahan benda pada base ragum. Teman-teman jangan lupa untuk di bagian kata yang bahasa asing itu harus di italic ya, teman-teman. Kita sesuaikan untuk posisinya. Setelah itu, jangan lupa untuk di bagian samping kiri dari keterangan assembly-nya, kita kasih keterangan untuk waktu perakitan, dan juga di bawahnya kita kasih untuk sisa scrap-nya dalam bentuk persen. Oke teman-teman, jadi ini untuk perakitan satunya itu udah selesai. Selanjutnya kita bakal lakukan perakitan yang sama kepada komponen-komponen di bawahnya. Kalian bisa menyesuaikan nanti sesuai dengan benda kerja yang akan kalian buat ya teman-teman. Di sini aku percepat aja karena ini sama aja cara pengerjaannya.
Oke, teman-teman, di sini kita udah selesai membuat satu APC. Dan untuk di lingkaran terakhir atau yang paling depan, teman-teman bisa kasih nama produk jadinya. Itu kita kasih nama produk Ragu Mini, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan si APC ini ke lembar yang udah kita sediakan etiketnya, teman-teman. Kita langsung CTRL-A aja atau kita copy semua bagiannya. Oke, sekarang di sini kita udah masuk ke dalam etiketnya. Pertama kita akan sesuaikan dulu untuk beberapa informasi yang ada di kepala petanya, teman-teman. Di sini tuh kan memuat dari nama benda kerja yang dibuat, lalu nama pembuat, nomor peta, dan juga tanggal dibuatnya. Lalu ada kolom untuk sekarang atau usulan juga, teman-teman nanti bisa sesuaikan aja. Nah, selanjutnya kita bisa langsung teman-teman di paste aja tadi APC yang udah kita copy di halaman sebelumnya ya. Nah, kita bisa sesuaikan aja ukuran APC kita dengan ukuran si etiket yang telah dibuat, teman-teman. Nah, ini untuk APC lengkap dengan etiket udah selesai, dan untuk penyimpanannya sendiri teman-teman bisa save as aja jadi PDF biar lebih mudah ketika untuk dikirimkan di lembar penugasannya nanti, teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut ke analisis peta kendali untuk variabel dan juga atribut tadi. Nah, yang pertama ini ada untuk peta IMR. Nah, teman-teman, kita bisa langsung copy paste dari mini tab-nya. Untuk chart-nya bisa langsung dipindahin, dan selanjutnya teman-teman bisa analisis apa yang terjadi dengan tabel ini, teman-teman. Nah, misalnya dari peta kendali di atas, kita dapat melihat bahwa proses produksi untuk komponen kaliper berada pada kendali statistik. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, ini untuk peta I dan ini untuk IMR-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 3 garis kan, itu ada UCL, ada CL dan juga LCL. Teman-teman di sini bisa deskripsiin aja apapun informasi yang ada pada tabel ini. Oke. Dan begitu pun seterusnya untuk NP chart, kalian bisa langsung copy juga ke sini dari mini tab ya teman-teman. Lalu teman-teman jelaskan juga apa informasi yang ada pada chart tersebut, dan juga yang terakhir itu untuk C-chart, teman-teman juga sama, bisa langsung di copy aja ke sini, dan kalian juga bisa jelaskan apapun informasi yang ada dari chart atau dari peta kendali tersebut. Nah, teman-teman jangan lupa juga nanti diisi untuk identitasnya. Untuk filenya sendiri nanti teman-teman bisa buat ke PDF aja. Oke, dan itulah simulasi untuk penugasan teman-teman. Di sini kita akan melakukan simulasi untuk pengambilan data dummy, di mana data dummy ini akan kita gunakan untuk membuat peta IMR, NP, dan juga C-chart. Nah, yang pertama untuk IMR ini sendiri, teman-teman udah kita sediakan untuk tabel pengambilan data dan juga rumusnya. Nanti teman-teman hanya perlu mengikuti arahan yang sudah tertera di sini. Jadi untuk angka 5 ini di dalam rumus dia ini merupakan ketebalan untuk si base kalipernya. Dan yang mana angka 8-nya nanti ini akan diganti dengan 1 digit NPM terakhir kalian ditambah dengan 5. Dan selanjutnya kita akan mencari angka random, teman-teman. Nah, yang pertama di sini saya kasih contoh, misal untuk NPM saya itu 23147. Oke. Nah, jadi karena NPM saya belakangnya 7, teman-teman, kita akan langsung ganti di rumus ini. Kan di sini dimisalkan angka terakhirnya itu 5, maka ditambah 5 maka dengan 10. Karena NPM saya belakangnya 7, jadi ditambah 5 itu 12. Oke, di sini kita langsung ganti aja 12. Oke, kita langsung copy aja. Dan kita pindahkan ke sebelah sini, teman-teman. Tapi di sini yang perlu teman-teman perhatikan, kalian juga harus menyesuaikan dengan pengaturan Excel kalian. Karena di Excel saya itu dia nggak bisa pakai koma. Jadi saya ganti pakai semikolon atau titik koma. Di sini kita bisa langsung enter aja. Dan di sini udah dapat untuk ketebalan hari pertama itu segini. Nah, supaya kita nggak capek masukin rumus satu-satu, kita bisa langsung tarik aja teman-teman. Oke, sampai hari ke-30.
Nah, ini kita udah dapat angka randomnya. Tapi teman-teman, sebelum kita masukin ke Minitab, nah teman-teman perlu dulu kita copy dulu, kita pindahin ke sini. Nah, ini kan angkanya bakal beda-beda teman-teman. Jadi kalau kita ngeklik itu angkanya pasti berubah, sehingga data yang kita hasilkan nantinya nggak konsisten. Maka dari itu teman-teman, kita hapus dulu untuk di tabel yang di sini. Hapus. Oke, delete. Nah, teman-teman bisa copy aja yang udah kita pindahin sebelumnya ya. Ini kita copy, tapi kita nggak bisa langsung paste teman-teman. Nah, di sini kalian harus paste value, kalian ke paste terus ini yang ketiga paste values bebas mana aja. Nah, kita uji coba di sini teman-teman. Ketika kita pindahin, dia udah nggak akan berubah lagi. Oke? Nah, kita hapus yang ini. Nah, di sini kita udah dapat untuk data pengukuran di IMR chart-nya, teman-teman. Nah, kita bisa langsung copy. Oke, sorry, kita kopinya dari harinya juga ya, teman-teman. Nah, ini udah sampai 30, kita bisa langsung copy dan kita akan langsung pindahin ke Minitab. Oke teman-teman, ini kita masuk ke pengambilan data dummy untuk NP chart. Sama, kita juga udah menyediakan tabelnya dan juga arahannya di sini, di mana untuk rumusnya itu kan ada range between 0,8. Nah, untuk angka 8-nya ini, teman-teman juga harus ganti, teman-teman. Di mana nantinya angka 8-nya diganti, tapi ditambah juga sama 5. Terus, nanti kan kita akan cari NP chart. Nah, di mana NP chart ini kalian akan membuat subgroup size, di mana urutan kelompok pengambilan data kalian akan ditambahkan dengan 19. Seperti itu, teman-teman. Nanti untuk Minitab-nya akan saya contohkan juga. Nah, yang pertama di sini untuk si rumusnya kita ganti aja. Tadi kan angka belakang NPM. NPM saya itu belakangnya 7, terus kita tambah 5, berarti 12, teman-teman. Oke, kalau udah, kita langsung copy seperti biasa. Kita masukin ke sini. Oke, paste, enter. Nah, seperti yang saya bilang, teman-teman harus perhatikan pengaturan Excel kalian. Karena saya nggak bisa pakai koma, jadi saya harus pakai semikolon. Oke, ya ini kita udah dapat base caliper cacatnya di hari pertama ada 7. Nah, seperti biasa kita drag aja untuk mendapatkan data yang sama sampai hari ke-20. Ya, kita udah dapat. Namun, kita juga karena ini angkanya random, kita akan copy dulu. Kita pindahin ke sini ya. Paste. Nah, gantikan angkanya. Jadi emang kita tuh perlu ngeset dulu biar si angkanya itu nggak akan berubah-berubah. Oke, kalau udah teman-teman ini kita copy. Terus kita seperti biasa face value ya. Oke, di sini kita udah dapat. Nah, ini data yang bakal kita copy di Minitab-nya. Ingat harinya juga kita drag ya teman-teman. Oke, datanya udah kita siap import ke Minitab. Oke, untuk yang terakhir di sini adalah pembuatan data dummy untuk C-chart. Nah, kita juga udah kasih rumusnya. Seperti biasa, kita akan ganti rumusnya. Ini udah saya ganti ya. NPM saya tadi 7 belakangnya. 7 kita tambah 7, berarti 14 ya teman-teman, sorry. Oke, kita langsung copy sini. Kita paste. Kita ganti dulu ini jadi 14. Nah, jangan lupa ini kita ganti komanya dengan semikolon dulu. Oke, nah kita udah dapet. Seperti biasa kita langsung drag aja. Oke. Kita copy dulu. Nah, oke. Ini juga kita hapus dulu. Terus kita copy yang ini. Kita paste value. Oke, ini kita udah dapet. Kita uji coba ya teman-teman, jangan lupa. Kita copy paste di sini, kalau angkanya nggak berubah berarti udah benar. Oke, udah sesuai. Dan ini data yang bisa kita import untuk ngitung si chart ke Minitab. Oke, teman-teman, ini kita udah masukin data yang dari Excel tadi ya. Ini untuk IMR chart. Nah, kalau udah teman-teman, kita langsung klik start. Habis itu cari yang control chart, terus yang variable chart for individual, terus IMR. Nah, di sini untuk variabelnya kita masukin yang tebal, terus select. Habis itu kita langsung klik OK. Dan selesai, kita sudah membuat individual moving range chart untuk tebal kaliper. Nah, untuk chartnya ini teman-teman bisa langsung copy aja ke Word. Ini bisa di CTRL-C aja dan nanti di Word-nya bisa di paste aja langsung teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam
pembuatan NP chart. Nah, kita copy dulu dari Excel tadi, terus kita paste langsung di sini. Selanjutnya kita klik state, habis itu ke control chart tapi pakai yang attribute chart. Terus kita klik yang NP. Untuk yang variabelnya kita masukin yang base caliper, terus kita select. Nah, untuk subgrupnya teman-teman, tadi kan ditambah 19, anggap saja kelompok saya tuh 1, jadi 20 untuk subgrupnya. Nah, ini untuk chartnya, kalian bisa lihat. Ini juga bisa langsung kalian copy aja ke Word-nya, dan nanti tinggal di paste langsung untuk dianalisis teman-teman. Oke, ini yang terakhir untuk pembuatan C-chart. Sama, teman-teman, setelah masukin datanya ya, kita masukin hari sama reject-nya sampai ke hari 30. Kita langsung state, terus ke control chart lagi, kita ke attribute, terus di paling bawah itu ada C-chart. Nah, yang reject-nya kita masukin ke variables, terus kita klik OK aja. Dan sudah jadi untuk C-chart-nya teman-teman. Kita juga bisa langsung copy paste ke Word untuk dianalisis. Selanjutnya kita masuk ke bagian penjelasan pengambilan data. Pada responsi 3 kita kali ini, nantinya teman-teman akan melakukan pengambilan data di lab produksi. Nah, apa saja data yang akan diambil? Antara lain adalah waktu assembly. Nah, waktu assembly ini adalah waktu setiap proses untuk setiap assembly komponennya. Nah, karena kita membutuhkan berapa lama waktu perakitannya, maka nantinya teman-teman akan mempraktikkan secara langsung bagaimana merakit benda kerja dongkrak dari awal sampai menjadi produk jadi, yaitu dongkraknya itu sendiri. Selanjutnya pengambilan data untuk peta kendali. Nah, itu nanti teman-teman bisa memutar ulang di bagian simulasi software yang menjelaskan tentang peta kendali atribut dan peta kendali variabel. Nah, mengapa tidak mengukur langsung di lab produksi? Karena kita tidak memproduksi dongkraknya itu sendiri. Maka dari itu, kita menggunakan data dummy untuk mensimulasikan penggunaan peta kendali variabel dan peta kendali atribut.